Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan kami di Snepa Podcast atau Podcast Snepa yang hanya ada di Snepa TV di channel YouTube kami. Mangga diikuti channel YouTube kami, semua informasi di situ dan termasuk di podcast Snepa ini. Tok tok tok, buka sendiri. Izinkan abang menyapa. Selamat datang di podcast Snepa. Terima kasih bagi sobat Snepa yang selalu hadir di tengah-tengah kami, yang menyaksikan kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari Ibu Guru yang Purna Bakti, yang dimana kita akan banyak bercerita tentang masa-masa beliau selama mengajar di sekolah luar biasa, baik itu yang di sekolah luar biasa di SLB Negeri Pahlawan ataupun yang di SLB Negeri Mitarhati. Nanti akan kita simak cerita-cerita dari beliau-beliau. Tapi sebelum itu, marilah kita perkenalan dulu dengan beliau-beliau ini, siapa saja mereka, dan selanjutnya kita akan mengenalkan mereka. Berikut dari yang pertama, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Atma Hayatin, guru SLB Negeri Mitarhati. Terima kasih atas undangannya Mas Indra. Siap. Pada hari ini Ibu sudah diundang ke sini untuk berbagi cerita. Siap. Berikutnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Siti Fatimah. Saya sebagai guru di SLB Negeri Pahlawan Indramayu. Oke, sangat luar biasa kita bisa menghadirkan guru-guru yang istimewa di masa akhir Purna Baktinya. Sudah Purna Bakti atau belum ini, Bu? 1 Maret nanti. Oh, 1 Maret. Selesai. Akhir berarti ya. Ya. Akhir sebelum Purna Baktinya kita bisa menghadirkan beliau-beliau di sini. Dan ini merupakan podcast yang sangat KMI tunggu-tunggu. Cerita inspirasinya seperti apa pengalamannya, nanti kita akan berbagi juga dengan teman-teman yang Sobat Snepa yang menyaksikannya. Barangkali ada yang terinspirasi ataupun ada yang sangat membutuhkan cerita-cerita dari ibu-ibu sekalian. Mungkin kita langsung saja ke intinya. Bisa, Bu? Sudah siap? Kita di sini jangan deg-degan, kita ngobrol biasa aja. Mungkin saya yang deg-degan karena saya lebih muda. Pertama mungkin perasaannya seperti apa, Bu, memasuki masa nanti Purna Bakti? Perasaannya seperti apa? Mungkin dari Bu Atin terlebih dahulu. Perasaan. Kalau dibilang perasaan ibu saat ini kayak merasa tenang. Ada tenangnya, ada bersyukurnya. Kenapa tenang? Karena ibu sudah tidak lagi direpotkan dengan administrasi. Oh iya. Bersyukurnya alhamdulillah sampai saat ini, sampai waktunya tiba ibu Purna, ibu masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Gitu. Tapi ada juga rasa sedihnya. Karena mau Gak apa-apa, diutarakan kita di sini. mau kamu datang, Sudah. nggak ketemu sama anak-anak. Gitu aja. Mungkin dari Bu Siti, silakan perasaannya seperti apa menjelang Purna Bakti ini? Perasaannya yang jelas sedih karena kan mau meninggalkan teman, anak-anak. Masih bisa sih di sini ketemu, tapi kan udah nggak ini kerja lagi ya, jadi rasanya kayaknya tuh berat, tapi ya berat dan harus bagaimana, memang udah masanya. Alhamdulillah juga bisa sampai saat ini, sampai waktunya tercapai sehat, tidak ada kendala apa-apalah, yang itu yang penting sehat semualah. Amin. Ya, tidak terasa buat Ibu ya, dari perasaan ibu-ibu sekalian, tidak terasa sudah berapa lama nanti kehilangan aktivitas yang biasanya dilakukan sekarang tidak dilakukan, biasanya kan seperti itu.
Ya, dari situ juga kita kan tahu masa-masa ibu mengajar pasti nanti kan dirindukan ya. Iya. Dirindukan bagaimana aktivitas yang biasanya dilakukan setiap hari bangun pasti berangkat ngajar. Sekarang kan mungkin sudah berubah nantinya kan belum sekarang belum nantinya. Justru itu ada tidak yang paling dirindukan oleh ibu-ibu ini ketika aktivitas pagi itu seperti apa? Apakah rindu akan teman-teman yang sering ketemu pagi, ataupun rindu ke anaknya, ataupun rindu akan ketika ibu pengen ngajarnya itu? Yang dirindukan apa biasanya kalau pagi-pagi itu? Biasanya tuh ya kalau ketika masih aktif mengajar itu, yang pertama kali itu rindu sama anak-anak tentunya gitu. Karena ketika kita mau berangkat ke sekolah itu, di sini sudah ada konsep hari ini saya mau mengajarkan apa, gitu. Yang akan dicapai oleh kita itu apa, gitu kan. Sekarang kan kita itu tidak ada, otomatis hal-hal yang tadi itu yang biasa selalu ada di hati ibu ya, itu sudah dihilangkan. Itu yang bikin kangen atau rindu itu anak-anak lah intinya gitu. Kalau menurut Bu Haji Siti gimana? Kan kegiatan pagi ya biasa tuh kalau di rumah buru-buru ngurusin rumah tangga dulu langsung, waktunya harus absen cepet-cepet kayaknya tuh ya. Itu mungkin yang nanti kan udah nggak ada santainya di situ. Iya. Kayaknya juga rindu kepada anak-anak Yang diajar. yang kita biasa itu nyuruh apa, nyapu apa di sekolah. Iya. Ya, pasti yang paling utama anak-anak yang diajar pasti sangat dirindukan Bu ya. Dan anak-anak mungkin juga merindukan ibu gurunya yang biasanya beraktivitas bareng di dalam kelas, mungkin merasa kehilangan juga. Ya, dari situ pasti kan selain rindu ada terbersit kenangan yang paling membekas dari ibu-ibu sekalian. Apa kenangan yang paling membekas itu? Baik ketika mengajar ataupun sedang beraktivitas dengan teman-teman guru ataupun TU ataupun dengan teman-teman yang satu sekolahan. Ada nggak kenangan yang membekasnya apa? Yang susah dihilang? Ada ya. Di antaranya kalau kita ketika kita di rumah sedang ada masalah, tapi ketika kita datang ke sekolah ketemu sama teman-teman ngobrol dan lain sebagainya, permasalahan yang kita hadapi di rumah itu hilang. Nah itu kenangan itu. Jadi tidak ada permasalahan di rumah yang dibawa ke sekolah. Terus kalau sama anak-anak itu, anak-anak yang suka bikin kita gemes ya, suka bikin ulah. Yang anak-anak kita kan anak-anak istimewa. Iya. Jadi kan ada yang hiperaktif, yang segala macam lah gitu. Itu yang bikin kangen tuh itu. Iya, di antaranya. Kalau menurut Bu Haji Siti Apa ya? kangen apa, masak-masak bareng, makan bareng? Ya yang pasti dengan teman-teman di kantor ya. Deketin mic-nya Bu. Yang pasti dengan teman-teman di kantor pasti kangen banget. Biasa bergurau, makan bareng kalau istirahat. Terus suka itu ya, makan makanan yang dikasih sama orang tua, murid, dimakan bareng-bareng. Itu ya sukanya ya. Dukanya kalau anak-anak nggak masuk sekolah harus disusulin. Saya sementara kan ini apa, nggak, setelah udah seusia segini mau nyari ke sana, mau ke rumahnya habis itu udah rada ini ya, nggak kayak dulu. Jadi ya melalui itu aja anak-anak kadang-kadang nggak datang melalui grup WhatsApp kayak Agung tuh ya, sampai sekarang tuh nggak itu nggak datang.
belum Jarang sempat ya, saya jarang itu masuk. iya jarang masuk nanti enggak itu. Jadi kenangannya itu ya semuanya sama berarti dengan baik itu dengan murid yang diajarkan pasti ada kenangannya, dan dengan guru-guru yang beraktivitas bareng, baik itu ketika mungkin ada masalah bisa ada teman ngobrol bareng ya. Ya dimana tadi kata ibu kan kalau di rumah ada masalah ketika nyampe sekolah kadang ketemu anak ketemu guru hilang masalah di rumahnya walaupun datang masalah di sekolah enggak ya Bu ya. Enggak, ya menjadi kenangan yang tersendiri lah nanti ya. Oke, terima kasih. Saya juga bertanyanya ini sesuai dengan teks ya gini Bu, karena saya juga belum tahu perasaan seperti apa Purna Bakti, mungkin masih lama juga. Justru itu kan saya juga harus menyelami seperti apa sih Purna Bakti tersebut ya. Jadi kan seperti masa-masa orang berhenti kerja yang dimana berhentinya itu diberhentikan bukan keinginan dari kita, padahal mau terus mengabdi tapi disuruh berhenti karena sudah waktunya berhenti kan seperti itu Bu. Ya gimana perasaannya ya, saya juga sedikit ingin menyelami hal itu. Berikutnya mungkin tentang ini murid yang ada mungkin satu ataupun berapa murid yang tidak bisa dilupakan oleh ibu ataupun apa. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu nih, kalau Ibu Atin dulunya dari Mutiara Hati penuh atau sebelumnya pernah di sekolah lain? Ya. Nah, Kalau perjalanan dinas ibu pada saat perjalanan waktunya pendek tapi banyak liku-likunya. Jadi 2005 ibu pertama kali ngajar itu di SLB Negeri 2 Indramayu. oh, Karena dari guru bantu dulu ibu. Ya. Terus 2008 ibu dapat SK CPNS di SLB Pahlawan, Senepan. Oh, di sini. Ya, di sini selama 2 tahun. Dari SLB Pahlawan, ibu kembali ke SLB Negeri 2 Indramayu. Oh, Iya, bolak-balik, ya, jadi ya. kayak aku loncat ya. Iya. Dari SLB 2 ada kita merintis sekolah baru dengan Ibu Haji Cici dengan Ibu Haji Lilis. Nanti itu alhamdulillah sampai berdirilah di SLB Mutiara Hati. Swasta dulu mas. Kita swasta dulu, mungkin berbagi pengalaman sih. Iya. Ibu mencari murid dengan Ibu Haji Lilis, ya ke pelosok Indramayu, jauh di sana. Iya, ujungnya Indramayu kita ke sana bermotor ya, berhujan-hujanan lah segitu. Sampai tahun 2015 berdiri Mutiara Hati di bawah Yayasan Gebur Yakin. Dan alhamdulillah anak-anak juga banyak. Tadinya kita awalnya kan hanya untuk khusus untuk tunarungu. Kita tidak menerima jenis kecacatan yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi sudah dinegerikan, kan kita tidak boleh memilih salah satu jenis kelainan. Akhirnya semua juga di situ ada mas. Jadi sudah 1 tahun ini kita sudah berdiri. Jadi SLB Negeri Mutiara Hati. Tapi status ibu masih di SLB Negeri Pahlawan. Jadi ibu apa istilahnya DPK ya, guru yang diperbantukan. Jadi di SLB bekerja di SLB Mutiara Hati, tapi pengadministrasian ibu masih di SLB Pahlawan. Itu masih. Ya, justru itu juga kita undang ya. Masih ada jejak pahlawannya di sini. Jejak rekamnya ada. Bu Haji Siti gimana karirnya, dari mana dulu ketika pertama kali ngajar? Kalau saya tahun 89 honor di SMP Gandasari. Oh, Gandasari ya. Kemudian diangkat tahun 92 di Gandasari. Tahun 2005 saya pindah ke SMP Pahlawan karena Gandasari itu belum negeri ya, masih swasta ya. Karena SMP Gandasarinya pindah ke Jatibarang. Sementara saya pindah ke Pahlawan tahun 2005 sampai sekarang. Jadi cuma sekali loncat. Udah 33 tahun 2 bulan. Iya, SLB Negeri Pahlawan. Ya enggak semua. Oh, dari sama Gandasari.
selama menjabat jadi guru lah. Oh, iya, iya, iya. Sampai sekarang berarti SLB Negeri Pahlawan ya Bu. Oke. Nah, setelah tahu kisah tersebut, mungkin pemirsa yang belum tahu di Indramayu itu ada 6 sekolah keseluruhan. Itu terdiri dari 3 negeri dan 3 swasta. Yang dimana tadi yang telah disebutkan itu yang negeri ada di Indramayu kota, yaitu SLB Negeri Pahlawan, SLB Negeri 2, dan juga SLB Negeri Mutiara Hati. Selain ketiga ini yaitu SLB swasta, yang mana ada SLB C Gandasari yang tadinya di kota sekarang pindah ke Jatibarang, tadi yang telah disebutkan oleh Bu Haji Siti, dan juga ada SLB Pelangi Kasih di Haurgelis, dan yang ketiga ada SLB Mutiara Kasih di Widasari. Nah, mungkin selain itu masih berupa kelas jauh kalau ada yang selain 6 sekolah tersebut. Untuk pengetahuan saja supaya berjalan sama dengan yang kita ceritakan. Mungkin tadi untuk anak yang tadi yang sangat dikenang oleh ibu-ibu sekalian, baik itu ketika di sekolah yang dulu ataupun di sekolah yang sekarang, itu ada tidak yang sangat berkesan anaknya, sangat sulit untuk dilupakan? Dari Bu Atin ada? Ada Mas. Oh iya. Ibu dulu pertama kali mengajar itu ada 7 orang kalau nggak salah. Nah di antaranya murid ibu tuh ada kembar, namanya Arsya Arsi. Arsya Arsi Kembar. Dia datang ke sekolah menangis ya, tidak mau belajar dan sebagainya. Orang tua juga harus tunggu di kelas sampai 1 bulan kalau nggak salah. Jadi memang anak itu ya kalau kata istilah katanya cengeng ya, cengeng, nakal dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ini Arsya Arsi ini sudah bisa berbicara, sudah memahami bahasa verbal dengan melihat gerakan bibirnya, komentar, apalagi dengan bahasa isyaratnya. Iya, jadi sudah bisa membaca tulis. Itu yang bikin saya bangga, bahagia. Dulu juga waktu pertama kali waktu masih di SLB swasta itu ada yang namanya Jidan. Dita juga ada, yang tadinya sama seperti itu, selalu di kolong meja, tidak pernah mau belajar, selalu dari pagi sampai siang hanya ngamuk, setelah ngamuk dia bobo gitu ya, mau belajar. Sekarang alhamdulillah Jidan sudah bekerja di Bandung, sudah bisa berdiri sendiri. Kalau Dita katanya udah SMA ya Mas ya, udah jadi model, alhamdulillah sudah bisa membawa nama baik Kabupaten Indramayu. Gitu. Alhamdulillah. Itu yang membuat saya bangga. Ya, menjadi mandiri hasil dari tahu dari nolnya gitu ya. Dari Bu Haji Siti, ada yang teringat siapa yang berkesannya? Yang berkesannya Yang udah lulus ataupun masih sekarang? yang udah lulus tapi di Gandasari ya. Hampir yang namanya saya tuh dapat murid yang berat-berat, terutama yang DS tuh. Iya. Terus yang suka buang air di kelas, pasti hampir setiap hari itu saya nyebokin buang air besar. Sampai orang tuanya tuh suka bawa karbol, kasihan sih sama gurunya katanya. Belum ada pempes. Belum. Iya. Terus ya kalau sekolah dia sanggup celana. Murid saya semua berempat tuh semua gitu semua. Bawa tasnya isinya makanan sama celana sama itu baju. Soalnya kalau terus waktu di Gandasari dulu kan masih disekat-sekat. Kalau murid saya buang air satu itu misalkan di kelas nggak ngomong kan anaknya parah-parah ya baru ngomong itu pasti bubar semua kalau muridnya. Bau ya. Kelasnya bulilis, kelasnya itu keluar semua. Bau nggak mau gitu. Tahu yang BAB tuh yang mana? Kursinya disiramin bareng-bareng. Itu hampir tiap hari itu tuh ganti-ganti. Ada yang satu enggak itu namanya Eko tuh ya.
satu tuh nggak buang air, pintar anaknya jadi asal mama masih kecil tapi udah karena orang tuanya udah menitipkan itu cuma ngeces terus baunya bau eces. Oh. Terus ada lagi perempuan, aku juga kalau sampai sekarang pintar tawa itu tuh congekan. Oh iya. Nah, Apa bahasa? kalau cara buangnya bagaimana, cara buang itunya tuh baunya tuh ya di ruangan kan baru datang udah ya Allah udah disuguhi seperti itu. Aku sedia kayu putih sama kapas di selorong, nanti aku kalau dia datang kan udah langsung bau, saya kasih kapas sama kayu putih di kapasnya kasih itu Ditempelin. Bu panas bu. Itu karena mungkin orang tuanya kurang ini ya, suka saya bawa ke puskesmas, harus diperiksa sebetulnya. Kalau itu sebetulnya bisa sembuh, asal rajin berobat ke puskesmas aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Nah sukanya apa ya itu, dukanya ya kayaknya. Tapi udah saya nikmati aja, nggak apa-apa. Ada duka dengan anak ibu. Lama itu lumayan ada duka dengan anak itu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Itu tuh kalau yang buang air tuh, kalau aku kadang-kadang udah enak ya. Itu tuh saya itu pakai sikat WC. Maksudnya kalau nggak ada kresek tuh ya, kan tangannya itu. Anaknya gel-gel gitu. Waduh. Iya kalau sekarang kan dulu masih belum ada. Aduh. Itu padahal di rumahnya juga masih tetangga padahal tuh. Rumah anaknya. Tuh, dari dulu kan kata menurut ibu sekalian sekolah yang dulu yang pertama kali mungkin berapa tahun ibu mengajar dengan yang sekarang itu perasaannya berbedanya seperti apa perbedaannya? Perasaan ibu apakah berbeda dari segi apa gitu sekiranya sekolah nih dulu dengan sekarang nih beda, ada nggak perasaan seperti itu? Perbedaannya seperti apa? Kalau dari segi apa? Kurikulum maksudnya? Enggak, dari segi suasana ataupun dari anak-anaknya ataupun dari segi guru-guru yang tadinya mengajarnya seperti apa yang dulu sama sekarang tuh ada nggak yang kalau dari segi peserta didik mas ya, sama aja sih mas. Sama. Karena anak-anak kita anak-anak istimewa ya. Jadi tidak terpengaruh oleh zaman anak kita. Ya seperti itulah anak-anak istimewa. Paling mungkin dari segi orang tua mungkin ya. Kalau orang tua itu yang ibu rasakan itu sangat care. Yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu. Oh yang dulu. Dulu tuh seperti lebih perhatiannya lebih penuh kepada guru. Mungkin karena zaman juga mungkin ya. Kalau sekarang kan sudah berubah zaman, agak bergeser seperti itu. Itu aja. Walaupun tidak signifikan mas ya. Hanya mungkin aja itu hanya perasaan ibu sendiri. Mungkin gitu. Karena dulu sih yang merasakan kayak orang tua manut banget gitu, manut. Terus sayangnya hormatnya itu luar biasa. Kalau sekarang juga masih seperti itu, hanya dengan cara yang berbeda. Karena otomatis lah sudah berubah tahun, berubah zaman, berubah perilaku juga. Begitu. Kalau menurut Bu Haji Siti gimana? Kalau menurut saya yang sekarang justru care. Yang sekarang yang care. Karena kan sekarang kita kalau anaknya begitu nggak masuk langsung ke rumahnya guru tuh didatangin. Jadi orang tua tuh kayak merasa apa tuh kalau nggak datang malah disusulin, gara-gara disusulin jadi disuruh cepat masuk daripada disusulin bu guru gitu. Kalau di bel juga sekarang langsung cepet-cepet kayak Nopi tuh suka saya bel kan. Nopi kenapa nggak masuk, belum bangun, cepetan Bu dibangunin gitu. Terus berangkat. Yang perasaan tuh kalau dulu kan kayaknya mau berkomunikasi nggak ada alat itu ya mungkin tuh jadinya kan nggak ini. Terus apa tuh ya, bangunan mungkin lebih bagus dari sekarang kan. Dulu kayak kamar mandi dulu tuh masih itu, sekarang kan udah bagus, lebih bagus lah
daripada yang dulu itu diperhatikan Sarana. sarananya. Sarana prasarana dari sekolahnya ya. Mungkin sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pendidikan di sekolah tersebut. Iya. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin ada nasihat tidak dari ibu-ibu sekalian untuk guru-guru muda sekarang kan? Sekarang itu banyak yang guru-guru muda. Mungkin ibu-ibu sekalian kan termasuk senior. Mungkin ada nggak nasihat untuk guru-guru muda sekarang seperti apa? Dari pengalaman ibu sekalian, saran untuk guru muda ini seperti apa? Dari Bu Haji Siti silakan, ada sarannya? Sarannya begini ya. Didekatin Bu. Kalau sekolah ini kan milik kita ya. Ada misalkan ada barang-barang yang tercecer apa, tolong diperhatikan. Karena barang-barang itu kan nanti bisa dipakai lagi besoknya, contohnya kayak bola udah selesai dipakai simpen lagi, paling tidak nyuruh murid lah ambil itu Dalam merawat sarana prasarana yang ada ya. Iya, tolong diituin lah. Selain itu ada lagi? Enggak, karena kayaknya malah lebih bagus sekarang tuh Gitu. gurunya tuh, daripada dulu kayaknya udah pada. Cuma beda di bisa teknologi dan tidak tahu. Mungkin dari Bu Atin. Kalau ibu gini, kunci keberhasilan kita ketika mendidik anak yang salah satunya pertama itu adalah kita cinta pada anak. Ya. Jadi ibaratkan kita menghadapi anak itu adalah kita menghadapi anak kita sendiri. Ya, anak kandung kita, adik kandung kita, saudara kita. Pasti kita akan berbagai cara bagaimana caranya supaya anak kita bisa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi itu kunci pokok, kita cinta sama anak-anak. Cinta dengan anak-anak. Cinta anak-anak peserta didik. Anggap dia itu adalah anak-anak kita. Yang kedua, tekun, sabar. Karena anak kita kan anak-anak istimewa. Tanpa ketekunan, bagaimanapun teknologi canggih, kalau kita tidak tekun, tidak dekat dengan anak itu tidak akan berhasil. Karena anak-anak kita itu pasti dekatnya sama guru itu seperti ke orang tua sendiri. Kalau anak-anak khusus di kita ya. Yang ketiganya adalah inovasi. Selalu berinovasi. Jadi kita menciptakan sesuatu metode atau cara mengajar, bagaimana caranya, karena setiap anak kan, misalkan kita di kelas ada 6 anak, pasti anak yang ke-6 itu pasti lain-lain kemampuan. Kalau kita tidak berinovasi, kita mengajar secara klasikal, itu tidak akan berhasil. Kita kan harus face to face ya Mas ya, ya individual ya. Nah dari situlah kita nanti pasti akan menemukan teknik tersendiri antara A, B dan C. Karena itu kan otomatis harus kita selalu belajar berinovasi. Gitu. Supaya tahu kebutuhan anak itu apa. Siap. Supaya dirasakan oleh orang tua, Mas. Ya kita itu guru itu harus, kalau orang tua kita sudah merasakan, oh iya anak saya berhasil karena diajar oleh guru A. Itu adalah suatu kebanggaan untuk kita. Tidak usahlah kita mengejar teknologi tinggi kalau memangnya anak-anak yang tidak dirasakan oleh orang tua. Jadi hal yang mendasar saja, bagaimana orang tua itu kok merasa oh iya anak saya ada perubahan setelah diajar oleh kita, misalkan begitu. Nah itu adalah sesuatu banget Mas, sesuatu kebanggaan untuk kita. Tanpa dikeluarkan, silakan mereka menilai sendiri dari keberhasilan anaknya. Siap. Itu nasihat yang sangat luar biasa, sobat-sobat senior sekalian. Dari kedua bintang tamu kita pada kali ini, mungkin sangat kita ambil hikmah dari apa yang telah mereka nasihatkan kepada kita, baik itu dari segi teknologinya, dari segi care terhadap anaknya, dan juga dari segi merawat fasilitas yang ada. Ini kita harus bisa mengamalkan nasihat tersebut. Jangan sampai kita selaku kaum muda dengan tetap acuh dengan lingkungan kita, tetap acuh dengan fasilitas yang sudah disediakan, tapi kita tidak mau merawatnya, ataupun acuh dengan murid yang sebenarnya kita harusnya beda pengajaran, harus dikasih inovasi yang berbeda. Ini kita samaratakan, ini kan suatu hal yang sangat tidak kita inginkan.
Tuh. Mungkin untuk nanti ibu ketika sudah purna bakti, apa aktivitas yang akan dilakukan di Darul Haji Siti? Sudah terbayang? Malah udah dilaksanakan dari sekarang. Apa itu? Ngapain? Saya itu buka warung kecil-kecilan gitu di rumah. Iya. Malah sekarang pengen jualan es. Oh. Es jus Es sama es teh jumbo tuh. Iya. Jadi sudah disiapkan Bu ya. Insya Allah. Memang supaya tidak kaku gitu. Biasanya aktivitas ini enggak sama sekali kan harus ada. Kalau terjun kan enggak ke masyarakat kan harus ada yang tempat buat beraktivitas kembalinya gitu ya. Tidak hanya terjun udah dari nol lagi diem lagi kan itu bikin penyakit kalau orang lama mah kalau nggak aktivitas dulu ya. Saya juga cerita dari kakek itu kalau nggak gerak nggak aktivitas tuh sakit malah beraktivitas supaya nggak sakit gitu rupanya. Dari Bu Untuk sementara ini ibu masih menikmati kebersamaan dengan Bapak. Oh, Biasanya kalau pabrik kan Pak Pipok ya Mas ya, nggak ngurusin Bapak tuh ibu tuh, hanya ngurusinnya persiapan ke sekolah gitu kan. Kalau sekarang kita betul-betul ini menjadi ibu rumah tangga, kita masak, menyediakan makanan untuk memang spesial untuk Bapak gitu. Terus yang keduanya mungkin ibu karena punya sedikit lahan lah di rumahnya, tidak banyak sih, tidak besar, tapi sudah mulai ibu rintis, sudah mulai bercocok tanam. Oh, berkebun. Iya, bercocok tanam. Tanaman apa Bu rencananya? Udah, situ Pak ibu udah pada ada cabai, rawit Mas ya, cabai rawit, lombok, tomat dan sebagainya seperti itu. Jadi inginnya sih kalau untuk masak nggak usah beli. Iya. Dari halaman sendiri aja. Dari kebun sendiri. Siap. Juga aktivitas yang sangat menarik. Berkebun. Ya dari situ juga kan kegiatan itu bisa membantu keboringan ya Bu ya. Tadinya bosan tidak ada aktivitas, kalau seumpamanya tidak mengajar lagi mungkin diisi dengan tadi Bu Haji Siti diisi dengan berjualan, berdagang, berwira swasta, buatin dengan berkebun dan mengurus fokus ke keluarga. Memang sangat diharapkan supaya tidak diam sama sekali ini Bu ya. Nah, kita sudah lama berbincang-bincang, mungkin tidak banyak lagi yang mungkin kita bincangkan, tapi selain itu ada satu hal yang saya ingin tanyakan kepada ibu sekalian. Ada tidak harapan atau impian dari ibu sekalian yang dimana ingin diwujudkan setelah pensiun? Apa gitu? Ada tidak keinginan yang sebenarnya pengen kayak gini kalau nanti habis pensiun nih? Ada tidak? Ini dari batin. Harapan sih ada Mas. Cita-cita ya, selalu kita hidup selalu ada cita-cita. Inginnya ibu punya rumah itu kan sekarang ibu diamnya di BTN ya, perumahan dengan lahan yang tersendiri lah gitu ya, 4 L ya, lo lagi gitu. 4 L ya. Jadi nanti mungkin inginnya sih kita punya gubuk kecil. Ya, dengan lahan yang agak luas bisa bercocok tanam yang tadi itu, yang sekarang mah mungkin kecil hanya di halaman rumah, mungkin nanti mah di halaman belakang rumah itu agak besar gitu, bercocok tanam, beternak, inginnya begitu Mas. Bisa kebunnya bisa bermacam-macam lagi, disertai ternak juga, pupuknya udah ada sendiri. Dari Bu Haji Siti mungkin ada impian, harapan, cita-cita yang ingin diwujudkan? Kalau saya sih pengennya mah punya ya toko kecil di pinggir jalan. Oh, yang di pinggir jalan ya. Kalau yang sekarangnya kan di perumahan di ya. Rumah. Kan istilahnya pembelinya sedikit kayak. Oh iya. Terus kalau di pinggir jalan barangkali lebih banyak yang melihat, lebih banyak yang akan membeli. Tidak tahu ya modalnya ada enggak. Tapi harapan ibu benar itu ya. Dapat sih ya dari kewirausahaan ya. Insya Allah. Tapi tinggal diwujudkan, nggak dapat mau nanti Bu. dapat dari kewirausahaan, dapat nanti juga kalau pensiun sok dapat. Kan udah dibina ya kita ya. Alhamdulillah yang
mau itu dapat ya dari SLB kok dapat lah. Berarti kalau ketika dibina tuh sudah ada disuruh mau apa aktivitasnya, Iya. nanti dana itu mau buat apa? Proposal. Kita suruh buat proposal. Oh. Tapi itu nanti harus terwujud. Tidak. Bebas. Proposal itu harus sesuai. Yang penting sudah ada jalan kalau ingin dibantu ya, Bu. Jadi kemarin tuh waktu kita kewirausahaan ya Bu Siti ya, kan kita semua anggota harus menyetorkan proposal gitu. Terus ada juga ada ada narasumber Mas dari yang perkebunan anggur, ada yang bisnis sambal dan sebagainya. Pas terakhir acara penutupan ditutup dengan Bapak siapa Ibu lupa. Intinya mah tos bela ibu, yang penting ibu sehat. Nikmati rezeki ayah, jangan terlalu ngoyo. Iya. Intinya kembali ke kesehatan. Kalau semua sehat, nanti aktivitas apapun bisa diwujudkan, termasuk cita-cita yang tadi ya, Bu ya. Nah, itu harapan yang sangat kita nantikan juga supaya ibu-ibu pernah bakti yang akan pensiun tidak sama sekali nganggur intinya bahasa ataupun tidak punya aktivitas yang sekiranya bisa bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Nah, yang kami harapkan juga selain itu nanti kan kalau sumpahnya tidak beraktivitas lagi di sekolah, bagaimana cara ibu-ibu menjaga silaturahmi dengan teman-teman guru di sekolah ataupun anak murid di sekolah itu, bagaimana cara menjaganya kalau nanti tidak beraktivitas di sekolah lagi? Alhamdulillah kan kita punya nomor WA. Oh iya. Ya, kita masih ada grup, walaupun itu bukan grup sekolah. Jadi grup di luar sekolah. Begitu juga dengan orang tua. Kan kita masih bisa punya nomor WA masing-masing. Kemarin tadi pagi kalau nggak salah ada salah satu orang tua murid yang membela ke ibu, Bu, saya lagi hamil besar, anak saya nggak bisa diantar jemput sekolah, kebetulan rumahnya nggak jauh dari ibu, bisa nggak sih anak saya belajar di ibu? Oh, mangga, insya Allah, selama memang ibu masih dibutuhkan ibadah buat ibu. Nah, jadi Mas, ketika kita sudah keluar dari sekolah, silaturahim kita tetap terjaga, insya Allah. Sama teman juga begitu. Tidak ada yang namanya Lepas semua ya. itu hanya kedinasan. Silaturahim Harus anda wajib terjaga. harus dijaga. Mungkin dari Bu Haji Siti punya cara lain untuk bisa tetap menjaga silaturahmi? Yang pasti kayaknya mas sebulan sekali bisa kesini karena punya tanggung jawab arisan. Oh. Iya. Kan kebayar. Bayarnya langsung Bu ya. Jadi dengan ada arisan bisa jadi alasan ya. Ada hikmahnya. Ya, walaupun nanti selesai arisan bikin lagi. Arisan lagi terus supaya terjaga. Ya. Yang pasti mas selain dari ibu-ibu sekalian, mungkin dari kita selaku guru yang nanti akan tetap menjaganya, ataupun dengan berkunjung ke rumah, ataupun dengan hal yang lain yang sekiranya kita juga tidak mau terputus silaturahmi di antara kami dengan guru-guru yang sudah pernah bakti. Di sini mungkin ada pesan dari ibu untuk orang tua siswa. Orang tua siswa itu kan ada yang anaknya pasti ada yang berkebutuhan khusus, ada yang tidak. Mungkin yang berkebutuhan khusus ini ada yang masih belum mau menunjukkan dirinya, kebanggaannya terhadap anaknya, ada yang masih malu-malu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, ataupun ada yang disembunyikan anaknya, tidak mau disekolahkan, ataupun yang lain sebagainya yang belum merasa bahwasanya itu benar-benar anaknya. Mungkin ada pesan nggak untuk sobat Senepa yang menyaksikan, mungkin ada amanah atau pesan dari ibu sekalian seperti apa untuk orang tua seperti itu? Pesan kepada orang tua siswa ya Mas ya. Kalau yang menyembunyikan ibu juga nggak paham ya Mas ya, karena yang ibu sekarang hidupnya di sekolah. Iya. Jadi untuk orang tua yang memangnya anaknya di sekolah, jangan terlalu tanggung jawabnya hanya diserahkan kepada guru saja. Karena di sekolah kan hanya sekian jam.
dibagi sekian murid. Sementara sekian puluh jam itu ada di rumah. Jadi sama-sama bertanggung jawab mendidik anak-anak. Apa yang sudah disampaikan di sekolah juga bisa dilanjutkan di rumah. Yang keduanya mungkin tetap semangat. Ya. Apapun kondisi anak-anak kita itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita sayangi semaksimal mungkin. Takdir Allah pasti yang terbaik. Yang terbaik. Siap. Dari Bu Haja Siti ada pesan untuk orang tua yang mempunyai anak luar mungkin biasa, lebih dekat lagi. untuk orang tua yang punya anak luar biasa, tolong jangan malu-malu, karena di sekolah juga disekolahkanlah, karena di sekolah juga ada yang anaknya nakal, ada yang lebih nakal. Jangan takut, nanti anak saya dinakalin, jangan takut. Nanti kalau ada yang nakal, ada yang lebih nakal. Jangan khawatir, pasti nanti juga dijaga sama guru-guru, bapak dan ibu guru. Oke, siap. Mungkin tidak banyak itu saja yang bisa kita bincangkan, tapi sebelum itu saya ingin meminta mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke pemirsa Sobat Snepa ataupun kepada siapa saja pihak yang belum disampaikan. Tadi belum saya tanyakan, mungkin ke pihak sekolah ataupun ke teman-teman guru di sekolah, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup perbincangan ini. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Bu Atin dulu, silakan. Ya, kepada rekan-rekan guru, kepada para kepala sekolah khususnya di Kepala Sekolah SKB Negeri Pahlawan, ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ketika kita sama-sama dinas bersinggungan atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan, dan juga jangan sampai putus tali silaturahim sampai kapan. Dari Bu Haji. Terima kasih kepada kepala sekolah yang banyak maklum sama yang udah mau pensiun ini. Mungkin juga yang lain nanti ada yang mau pensiun, barangkali sebentar nggak masuk karena puyeng sakit kepala. Minta maaf yang sebesar-besarnya semua dengan teman-teman ya, barangkali banyak kata-kata yang kalau itu guru yang menyinggung, terus banyak merepotkan karena gaptek. Ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali telah membantu semua teman-teman yang di kantor. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu hebat dan luar biasa dan sangat istimewa ini. Mungkin nanti kita katanya mau ada acara Purna Bakti juga nanti. Mungkin kita akan bertemu kembali di acara Purna Bakti tersebut dengan suasana yang baru, dengan suasana yang keakraban dan silaturahim yang sangat erat. Nanti akan kita tunggu. Katanya mau diulur, nggak tahu kapan, nanti kita tunggu saja waktunya. Mungkin dari kami juga minta maaf apabila dalam sebelum acara barangkali dalam mengajak untuk bergabung di podcast untuk menjadi bintang tamu mungkin ada yang tidak berkenan, barangkali ada yang kurang baik, mohon dimaafkan Bu ya, karena kami juga pasti banyak salahnya, yang namanya manusia tidak lepas dari khilaf dan lupanya. Kami mohon dimaafkan, dan semua dari teman-teman sekalian tadi yang telah dikatakan oleh Ibu Atin maupun Bu Haja Siti akan tadi ada yang terima kasih dan permintaan maaf, mohon nanti diterima terima kasihnya, diterima juga maafnya. Dan cukup itu saja yang bisa kami perbincangkan pada kesempatan kali ini. Apabila kalian kurang puas ya tidak apa-apa, nanti tinggal kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Tapi kami harapkan semua yang tadi telah diceritakan itu pengalaman yang sangat luar biasa, dan mungkin kita ada juga yang mengalaminya tapi ada yang tidak mengalaminya, mungkin bisa dijadikan tolak ukur kita dalam mengajar kepada anak-anak, menjadikan pengalaman kita juga setelah apa yang disampaikan menjadi tolak ukur kita untuk membuat
inovasi-inovasi yang baru untuk bisa mensejahterakan peserta didik kita agar sesuai dengan harapan kita dan dapat menjadi kebanggaan kita yang dimana berguna untuk bangsa, nusa maupun negara maupun agamanya. Mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tok tok tok, tutup sendiri. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi